Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Darmawati, semester 5, jurusan Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Lancang Kuning. Baiklah, saya akan menceritakan storytelling tentang Hasan dan Husain, kakak adik yang selalu kompak. Hasan dan Husain ini dua anak laki-laki yang luar biasa. Kehidupan kakak adik ini tidak bisa dipisahkan. Mereka saling kompak dan saling tolong-menolong sesama lainnya. Ayah mereka bernama Ali bin Abi Thalib, sedangkan ibunya bernama Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra itu adalah putrinya Rasulullah. Jadi Hasan dan Husain ini cucunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasan lahir pada bulan Ramadan pada tahun 625 Masehi di kota Madinah. Awalnya ayahnya atau Ali bin Abi Thalib hendak menamai Harb, yang artinya perang. Tujuannya itu supaya anaknya itu tangguh dalam berperang. Di zaman itu, nama itu sangat digunakan oleh orang Arab. Namun Rasulullah melarangnya karena nama itu kan udah digunakan oleh banyak orang Arab. Rasulullah ingin cucunya nih tidak sama namanya itu dengan orang Arab. Namun Rasulullah hendak menamainya Hasan, yang artinya indah. Pada zaman jahiliyah nama Hasan itu belum pernah dipakai orang sana. Setahun kemudian, pada tahun 626 Masehi, Fatimah Az-Zahra ini melahirkan lagi dan mendapatkan anak laki-laki. Ali bin Abi Thalib hendak menamai anaknya itu nama Harb lagi. Namun Rasulullah melarangnya. Rasulullah ingin memberi nama cucunya itu Husain. Namun nama itu juga belum pernah dipakai orang Arab. Husain berarti artinya indah, kecil atau si mungil. Dari nama cucunya itu saja Rasulullah sayang kali sama cucunya. Ketika pada masa kanak-kanak, Rasulullah sering bermain bersama cucunya. Tak pernah ia mengasari cucunya. Suatu hari Hasan naik ke pundak Rasulullah yang lagi sujud dalam sholat. Hasan belum tahu bahwa perbuatan itu dilarang, tetapi Nabi Muhammad tidak marah. Beliau sengaja sujud agak lama. Hasan turun dari pundak Rasulullah dan Rasulullah pun melanjutkan sholatnya. Hari itu Nabi Muhammad melewati depan rumah Fatimah. Langkah kakinya langsung terhenti mendengar suara isak tangis. Rasulullah langsung masuk ke rumah Fatimah. Ternyata Husain sedang nangis. Bocah kecil itu berlinang air mata. Kakek yang baik itu menghibur cucunya. Setelah Husain tenang, Rasulullah berkata kepada Fatimah, "Apakah kamu tidak mengetahui tangisannya menyedihkan hatiku?" Suatu malam, Utsmah bin Zaid mendatangi rumah Rasulullah. Tampaklah Nabi Muhammad sedang menyelimuti dua bocah tersebut. Beliau juga mengusap-usapnya dengan kasih sayang. Utsmanah bertanya, "Apa ya Rasulullah selimuti?" Nabi Muhammad langsung membuka selimut. Ternyata di selimut itu ada dua bocah kecil, Hasan dan Husain.
yang sedang terlelap tidur. Rasulullah sangat sayang sama cucunya. Di depan orang ramai, Rasulullah memperlihatkan kasih sayang kepada cucunya. Rasulullah berkata, "Siapa mencintai mereka?" Maksudnya, siapa yang mencintai cucuku, sama artinya dengan mencintaiku. Siapa yang mencintaiku, niscaya dicintai Allah. Siapa yang dicintai Allah, maka dia masuk surga. Lalu Nabi Muhammad mengingatkan lagi, siapa yang membenci mereka, sama artinya dengan membenciku. Siapa yang membenciku akan dibenci Allah. Siapa yang dibenci Allah, dia akan masuk neraka. Rasulullah senang bersahabat dengan Hasan dan Husain. Rasulullah bersahabatnya sejak dari kecil. Hasan dan Husain tampak cerdas. Keduanya juga fasih berbicara bahasa Arab. Ucapan mereka menyenangkan hati saat didengar. Perkataan Hasan dan Husain pun mudah dipahami. Penduduk Madinah itu suka sangat main sama Hasan dan Husain. Apalagi Hasan dan Husain mirip dengan Rasulullah. Keduanya berwajah lebar, kulit putih kemerahan. Pada suatu sore, Rasulullah bermain ke rumah Fatimah Az-Zahra. Rasulullah bermain dengan cucunya Hasan dan Husain. Mereka sangat senang bermain. Permainan itu sangat seru dimainkan oleh cucunya dan juga Rasulullah. Pada permainan Hasan dan Husain, terus Rasulullah menyemangati, bersorak untuk Hasan. Kata Rasulullah, "Ayo lebih kuat lagi, kamu bisa menang." Fatimah merasa heran dan berkata, "Mengapa ayah lebih mendukung Hasan, padahal kan Husain lebih kecil?" Terus Rasulullah menjawab sambil tersenyum, "Wah, kamu tidak melihat ya, Husain justru didukung oleh malaikat Jibril supaya seimbang. Aku pun mendukung Hasan. Luar biasa, malaikat pun mau berteman dengan dua bocah kecil itu." Hasan dan Husain juga anak yang soleh. Kakak adik itu taat beribadah. Mereka mempelajari tata cara berwudu yang benar, kemudian mempelajari bacaan dan gerakan sholat. Nabi Muhammad merupakan guru pertama bagi mereka. Hasan dan Husain memahami dengan hati-hati sehingga keduanya melakukan ibadah yang benar. Di kemudian hari, Hasan dan Husain bisa meluruskan kesalahan. Malahan orang itu berusia jauh lebih tua darinya. Siang itu, Hasan dan Husain pergi ke masjid. Walau waktu sholat pun telah tiba. Keduanya bergegas sambil wudhu. Rupanya seorang bapak sedang berwudhu, tetapi bapak itu salah melakukan wudhu. Namun Hasan dan Husain ingin menegur bapak itu, tetapi dia segan. Mereka berdua mempunyai ide untuk menegur bapak itu, supaya bapak itu tidak sakit hati dengan mereka. Hasan dan Husain berwudhu di samping bapak itu. Salah seorang dari Hasan dan Husain melakukan wudhu yang salah, cara wudhu yang sama yang dilakukan bapak itu. Lalu keduanya pura-pura bertengkar. Bapak itu kaget. Dia memperhatikan pertengkaran dua bocah itu. Akhirnya Hasan dan Husain minta bantuan bapak itu. Mereka berkata, "Bapak, tolonglah kami. Siapa di antara kami wudhunya yang salah?"
Lalu Hasan dan Husain mengulangi beruduk. Salah seorang beruduk seperti cara bapak itu. Bapak itu menyadari bahwa dirinya yang sebenarnya salah dan keliru. Dia berkata, "Anak-anak, alangkah baiknya cara uduk kalian. Terima kasih telah menunjukkan kekeliruanku," kata bapak itu. Hasan dan Husain pun menjadi lega. Tujuan mereka tercapai dengan baik. Cara uduk bapak itu bisa dibenarkan kembali, dan bapak itu pun tidak tersinggung. Hasan pun mencapai usia 17 tahun, sedangkan adiknya Husain berumur 6 tahun. Mereka semakin besar dan pintar. Keduanya kian dekat dengan Rasulullah. Persahabatan kakek dan cucu itu semakin erat. Namun kakeknya yang dicintai sudah meninggal dunia. Hasan dan Husain kehilangan sahabat. Mereka diliputi kesedihan karena kehilangan kakeknya. Setelah dewasa, Hasan dan Husain tetap kompak. Suatu kali Hasan kemalaman. Untunglah ada seorang penggembala yang baik menolong Hasan. Dia mempersilahkan Hasan menginap di gubuknya. Penggembala menjamu Hasan dengan menu sederhana yang dimilikinya. Esok harinya Hasan bersiap melanjutkan perjalanan. Dia hendak pulang ke Madinah. Penggembala menunjukkan arah yang harus ditempuhi Hasan. Sebelum berangkat, Hasan berkata kepada penggembala, "Terima kasih atas bantuanmu. Mainlah ke rumahku ke kota Madinah," kata Hasan. Beberapa waktu kemudian, penggembala itu pergi ke Madinah. Dia diajak oleh majikannya. Lalu penggembala itu pun mampir ke rumah Hasan. Namun Hasan tidak di rumah. Yang di rumah adalah Husain, dan akhirnya Husain membukakan pintu. Penggembala menanyakan kepada Husain. Ia berkata, "Apakah Tuan lupa denganku? Tuan pernah kemalaman di gubukku. Waktu itu Tuan bermalam di gubukku. Sebelum pergi, Tuan mengundangku untuk berkunjung ke Madinah." Lalu Husain bisa saja berkata kepada penggembala itu bahwa Hasan tidak ada, sehingga penggembala itu segera pergi. Namun dia ingat ajaran dari kakeknya Rasulullah SAW. Setiap tamu yang datang harus dihormati. Dia pun menjamu penggembala itu. Ternyata penggembala itu seorang budak. Husain meminta diantar pada majikannya. Lalu Husain membeli budak penggembala itu. Husain berkata kepadanya, "Sekarang kamu telah aku merdekakan. Kamu bebas pergi kemana saja. Aku juga memberikan kambing untuk kamu gembalakan." Penggembala itu sangat bersyukur. Lalu Husain menerangkan, "Kamu telah berjasa menolong saudaraku, menolong kakakku. Inilah ungkapan terima kasih kami. Perkenalkan, namaku Husain," kata Husain. Pantaslah Rasulullah sangat menyayangi mereka. Hasan maupun Husain benar-benar kompak berbuat kebaikan. Mereka gemar menolong siapapun tanpa kesombongan, sehingga masyarakat senang bergaul dengan mereka. Saat dewasa, Hasan dan Husain terkenal sebagai orang yang jujur. Mereka suka perdamaian dan menghindari pertengkaran.
Wajar bila Rasulullah mengatakan keduanya termasuk penghuni surga. Di surga mereka bisa bersahabat lagi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah storytelling yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.